bertemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung Sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini ingin sedikit memberikan edukasi kepada seorang ibu yang mengaku katanya dia adalah pengamat militer yang bernama Ibu Koni. Ya, kali ini Nyai tidak sependapat dengan Ibu Koni. Itu wajar ya, karena semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya, termasuk ibu. Di sini katanya seorang TNI itu, seorang prajurit itu tidak boleh berbohong. Jangankan TNI, Bu, kita aja manusia yang beragama, beretika tidak boleh berbohong. Apalagi TNI, garda terdepan, pembela bangsa dan negara, ya. Nah, di sini Nyai akan memberikan sedikit ulasan dan edukasi kepada ibu ini bahwa apa yang disampaikan ibu ini terlalu subjektif dan menggiring opini bahwa apa yang terjadi antara Effendi Simbolon ini itu adalah perang polemik antara Kasat dan Effendi Simbolon. Padahal di sini ucapannya Effendi Simbolon pada saat rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan Panglima TNI dan jajarannya, jelas Effendi Simbolon mengatakan TNI seperti gerombolan ormas. Itu bahaya, ya. Itu bahaya. Jadi ibu harus paham, ya, kalau ibu menyatakan ini adalah polemik antara Kasat dengan Effendi Simbolon itu salah sekali. Karena jelas dari mulut Effendi Simbolon menyatakan TNI, Korps TNI. Berarti kalau di bahasa Korps TNI itu adalah adanya angkatan darat, adanya angkatan laut, adanya angkatan udara. Tidak bisa dikotak-kotakan atau dipisahkan karena dia menyebut itu TNI, bukan dia sebut Kasat pada saat itu. Belajar lagi ya Bu ya. Nah, ini kita dengar supaya teman-teman bisa melihat bahwa Nyai ini hanya memberikan sedikit edukasi supaya kita mengeluarkan sebuah statement itu jangan asal bunyi walaupun kita sebagai pengamat sekalipun, tapi kita harus cerdas dan objektif. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insubordinary disharmony, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadi. Nah, dengarkan, Effendi Simbolon mengatakan ini melebihi ormas, seperti gerombolan ormas. TNI itu seperti gerombolan ormas, bukan Kasat. Jadi di sini ada statement Ibu Koni itu mengatakan ini adalah polemik antara Kasat dengan Effendi Simbolon, ya. Tapi di sini kan Effendi Simbolon nyebutnya TNI, bukan Kasat. Jadi hati-hati kalau ibu mengeluarkan statement, ya. Nah, nggak tahu Nyai, nggak ngerti ibu ini kenapa jadi sentimen sama Kasat. Saya memang sudah membaca gelagatnya bahwa pernyataan ini akan menimbulkan riak yang ternyata memang tidak sederhana. Betul. Yang muncul ke publik kemudian adalah banyaknya keberatan yang dimulai dari tampaknya bocor pernyataan ini. Dimulai dari pernyataan Pak Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdul Rahman, tampaknya di hadapan stafnya, bunyinya seperti ini. Kita menjadi pengaruh, menjadi uang, yang tidak yang sayur. Saya lihat itu minyak semua. Jangan tidak anggap saya buktikan pada program saya bahwa jangan kita diam saja. Ini siapa? Gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Hargai kehormatan kita. Nah, saya kasih tegas sedikit ya. Statement Bapak Dudung Abdurrahman ini itu dia membela kehormatan, harga diri Korps TNI. Bukan ade aja, tapi semua yang ada menyangkut bahasa TNI. Tentu ada AL, ada AU, ya. Kalau Nyai jadi Kasat, lebih-lebih dari ini Nyai perintahkan anak buah untuk hajar balik Effendi Simbolon. Kenapa? Pernyataan Effendi Simbolon ini tidak dipikir-pikir akan menyakiti hati prajurit yang sudah berdarah-darah membela, menjaga keamanan, stabilitas keamanan negara selama ini. Sedangkan dia ini cuma anggota DPR RI yang minim prestasi. Effendi Simbolon, paham tuh Bu Koni, ya. Ini bukan perang antara Kasat dengan Effendi Simbolon, tapi masalah kehormatan dan harga diri Korps TNI. Siapapun yang ada di TNI itu akan merasa terhina. Wajarlah diberikan semangat untuk melawan. Karena harga diri Korps TNI
sedang diinjak-injak oleh Effendi Simbolon. Paham ya Bu? Jadi kita nggak boleh subjektif juga. Dan yang keberatan itu adalah seluruh rakyat Indonesia terhadap pernyataan Effendi Simbolon, termasuk Nyai. Nyai keberatan, walaupun Effendi Simbolon itu satu partai sama Nyai hajar. Karena tidak pro rakyat. Rakyat lebih butuh TNI, rakyat lebih butuh kehadiran TNI daripada anggota DPR RI yang minim prestasi seperti Effendi Simbolon. Ini aku ngeliat Ibu Koni kenapa kayak ada sentimen dengan Pak Dudung atau Pak Kasat. Ada sentimen apa Ibu dengan Kasat? Coba nanti curhat sama Nyai ya. Nah, ya. Karena saya tahu juga nih dapat angin masalahnya. Kita buruk semua. Ya. Ke depan nggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan ini. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu loh. Prajurit kita. Jangankan prajurit TNI, rakyat juga ngamuk dengar ucapannya Effendi Simbolon. Ya, makanya Bu, sekali-sekali lihat TikTok Nyai deh, gimana komentar dan dukungan rakyat untuk TNI. Malah mereka tidak suka dengan statementnya Effendi Simbolon. Kita harus objektif, gitu loh. Salah ya salah. Kita ini sekarang di kelompok, di grup yang panas saja udah mobil orang, sudah panas. Ya, kelompok Bintara sudah marah. Kita kelompok Perwira santai-santai saja itu. Benar saja. Nah, kenapa? Effendi Simbolon ini suka datang ke Pangdam-Pangdam, Dandim, ya, minta dilayani. Ya, kalau dia datang ke daerah atau saudaranya datang ke daerah tuh minta dilayani. Paham Ibu? Kalau ya bahasa minta dilayani tentu ada uangnya. Uangnya itu datang dari mana? Emang dari kantongnya Effendi Simbolon? Tentu tidak. Ya dari para Dandim dan Pangdam-Pangdam lah yang didatangi oleh keluarga Effendi Simbolon ini. Ya, tuh loh. Nyai aja yang satu partai sama Effendi Simbolon gak setuju dengan sikapnya Effendi Simbolon. Kok Ibu Koni mau bela-bela Effendi Simbolon? Ada hubungan apa Ibu? Setelah Dengar ya. pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat itu, maka kemudian bermunculallah di ruang publik pernyataan dari para pihak, mulai dari tingkat Kodim sampai Korem dan seterusnya. Kita saksikan beberapa. Juga ada Nyai loh. Nyai juga keberatan nama statementnya Effendi Simbolon. Bukan hanya Dandim, Korem, dan Pangdam aja, tapi Nyai juga keberatan. Karena Nyai sangat mencintai TNI. Kenapa? Nanti kalau ada apa-apa dengan negara ini, TNI yang turun duluan. Bukan Nyai, bukan Effendi Simbolon anggota DPR RI, tapi TNI. Ya, makanya kita harus menghormati kehormatan Korps TNI. Dengerin lagi. Kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, Kasat, tidak harmonis. Nah, di sini kan ucapan Effendi Simbolon yang menuduh ketidakharmonisan antara Panglima TNI dan Kasat itu menimbulkan polemik baru. Sebagai anggota DPR RI yang cerdas, harusnya Effendi Simbolon tidak boleh mengeluarkan statement panas. Itu menambah kekisruhan. Dia cukup mengomentari kerjanya TNI, bukan apapun yang terjadi di tubuh TNI. Itu udah punya ininya sendiri-sendiri, ya. Dapur-dapurnya mereka sendiri, nggak usah masuk ke dapur orang. Ini Effendi Simbolon udah kebablasan. Statementnya udah kebablasan. Gitu loh, merasa dia anggota DPR RI jadi dia merasa berhak bicara, padahal tidak semuanya anggota DPR RI bisa mengurusi apa yang terjadi di TNI, walaupun mereka tuh mitra kerja ya, paham itu, gitu loh. Makanya Nyai kasih tahu edukasi dikit, gitu loh. Dianggap memancing. Mereka rasa berkenan gitu. Ini menjadi suatu habit sepertinya. Dan yang saya paling sedih adalah kemudian ini masuk ke ranah manusia yang disempurnakan. Siapa mereka? Sejak awal, dan kenapa saya memilih bidang saya, karena saya selalu merasa tentara itu, militer itu dididik, dibina, dilatih, itu untuk menjadi manusia sempurna, luar dan dalam. Ntar dulu ya. Militer itu dididik untuk menjadi manusia sempurna. Ibu ini lupa, manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kekilafan dan dosa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ini harus belajar lagi, ya. Gak ada yang sempurna di dunia ini.
Walaupun udah dididik sekalipun untuk sempurna, namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak bisa kita mengandalkan manusia untuk jadi manusia yang sempurna. Salah statement ibu ini. Ya, menurut saya kebohongan itu haram. Saya mulai dari itu pembukaannya ya. Kebohongan yang terjadi adalah begini. Ketika Pak Effendi slip tongue menyatakan bahwa mirip gerombolan atau apa sih tadi, ada kata depannya kok. Seperti gerombolan. Nah, jadi bukan cuma TNI adalah gerombolan, tapi ada kata seperti. Bedanya apa sama ini? Mungkin terjadi sebagai reaksi, mungkin. Ini jelas-jelas tidak spontan. Jelas-jelas tadi kita dengarkan sendiri, kagetnya kita semua, ternyata ini diperintahkan oleh Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi sekali lagi ini bukan kemarahan TNI, tapi kemarahan Kepala Staf Angkatan Darat dan para personil Angkatan Darat. Beda kan ya? Karena kalau ini kemarahan TNI, pasti Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Laut mungkin, ya kan, berbuat yang sama. Tapi saya yakin enggak. Kenapa enggak? Karena begini, Kepala Staf itu fungsinya pembinaan. Bentar ya, ibu ini harus dikasih edukasi deh. TNI itu terbagi 3, ya. Ada TNI Angkatan Udara, ada TNI Angkatan Laut, ada TNI Angkatan Darat. Jadi apabila seorang Effendi Simbolon mengatakan TNI itu seperti gerombolan ormas, itu semua 3 ini yang ada di TNI ini, itu akan tersinggung dan sakit hati. Udara, laut, dan darat akan sangat sakit hati. Kenapa? Yang dia hina itu oleh Effendi Simbolon yang dikatakan seperti gerombolan ormas itu adalah Korps TNI, bukan Kasat. Bukan Kasal. Mungkin secara yang sangat reaksional melawan statement Effendi Simbolon ini adalah Kasat. Jadi kesannya ini adalah Kasat yang kesal. Padahal ini masalah harga diri TNI. Jangan dikotak-kotakan deh, Bu. Ya, nggak boleh. Walaupun Anda seorang pengamat, tapi Anda juga harus cerdas untuk mengeluarkan statement gitu loh. Jangan dikotak-kotakan begini. Ini semakin membuat kisruh. Memerintahkan para prajurit, para pamen, para pati, kalau kita dengar videonya itu semuanya disebut. Itu kan sama sudah masuk ke penggunaan. Hari ini pertanyaan saya sederhana saja. Apakah Pak Kepala Staf Angkatan Darat tidak tahu bahwa penggunaan itu tidak di tangan beliau? Itu di tangan Panglima TNI dan Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi. Itu pun harus atas izin Kementerian Pertahanan dan Komisi 1. Di situ aja dulu saya berhenti. Coba kita renungkan. Nah, sekarang begini ya. Yang namanya masalah harga diri, kehormatan yang sudah diinjak-injak, prajurit hanya pangkat 1 balok pun bisa bersuara. Apalagi Kasat, apalagi Kasau, apalagi Kasal. Mereka bisa bersuara membela Korps TNI. Ya, yang namanya masalah ada orang yang udah merendahkan harga diri, kehormatan diri mereka, ya mereka akan melawan. Jadi tidak lagi melihat pangkat. Jadi kalau misalnya ada yang menghina tuh kita diam aja melongo gitu. Oh iya, kita emang begitu. Kan nggak mungkin juga ya, Bu ya. Ini ibu, lihat ibu ini sangat subjektif sekali, seperti ada sentimen tersendiri kepada Kasat. Sehingga dari tadi opininya tuh selalu mengatakan ini adalah polemik perang antara kekesalan emosional si Kasat dengan Effendi Simbolon. Udah jelas kan Kasat ini TNI, Kasau juga TNI, Kasal juga TNI. Jadi tidak ada yang bisa membedakan. Yang namanya TNI. Jadi seluruh yang namanya prajurit TNI dari Sabang sampai Merauke, begitu dia dengar ada orang yang merendahkan Korps TNI, dia pasti akan membela harga diri TNI. Paham itu, Bu? Jadi tidak usah mengkotak-kotakan. Ya, jadi ibu ini kesannya jadi kalau Nyai lihat malah membuat makin kisruh, bukannya ngademin. Harusnya kita sebagai orang luar yang tidak boleh mencampuri urusan terlalu dalam, kita lebih baik melihatnya secara objektif. Jangan menambah panas, jangan menambah kisruh. Ya Bu, paham? Nah, nantinya akan sambung lagi karena Nya akan pelajari lagi apa ini sebenarnya tujuan ibu mengeluarkan statement, menggiring opini bahwa ini adalah emosionalnya seorang Kasat. Sekali lagi Nya bilang, ibu ada masalah apa dengan Kasat? Sehingga kayaknya ibu kesannya tidak suka sama Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.